And the glory of the Lord rises upon you. See, the darkness covers the earth, and thick darkness is over the people. But the Lord rises upon you, and His glory appears over you. 2021 is a new beginning. Shalom Sobat ICC, saat ini kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Mari kita sama-sama terus menjalani tahun yang baru ini dengan iman dan menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya ada pertolongan, ada hikmat, ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita semua yang adalah anak-anaknya. Saat ini mari kita siapkan hati, pikiran, roh kita untuk sama-sama memuji, menyembah Allah dan Tuhan kita satu-satunya, Yesus Kristus yang hidup. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Sobat ICC, orang benar akan hidup oleh iman, amin. Karena dengan iman kita akan bisa melihat janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi itu pasti bagimu, tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu.
Engkau janji gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Besar setiamu dalam hidup setiap jemaat ICC Tuhan. Kami bersuka cita saat ini Bapa bersama seorang jemaat ICC yang baru lulus dari Fakultas Arsitek Universitas Katolik Parahyangan. Kami bersuka cita dan kami percaya masa depan jemaat ini Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Satu masa depan yang gemilang Tuhan, Kau jamin bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersuka cita Bapa dengan keluarga-keluarga jemaat ICC yang sembuh dari penyakit COVID-19. Kami percaya Tuhan itu hanya karena mujizat dan campur tangan Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan yang ada di dalam setiap jemaat yang sembuh dari penyakit ini. Kami percaya Tuhan pemulihan demi pemulihan terus terjadi dalam keluarga-keluarga ini. Bapak, saat ini kami juga bersuka cita bersama seorang jemaat yang berhasil mencapai 80% target penjualan di pekerjaannya Tuhan. Ini sebuah pencapaian yang tidak mungkin kalau tidak bersama dengan Engkau Tuhan. Hanya dengan kebesaran-Mu Tuhan jemaat ini bisa mengalami kemenangan. Dan Tuhan saat ini kami juga bersuka cita bersama seorang jemaat yang mengalami promosi di tempat kerjanya Tuhan. Di saat seperti ini Tuhan, ini adalah sebuah pertolongan dari Tuhan, sebuah bukti bahwa Engkau hidup Tuhan, Engkau sungguh nyata. Dan Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa ada hubungan suami istri yang dipulihkan, komunikasi mereka dipulihkan Tuhan. Kami tahu Engkau sangat mencintai keluarga-keluarga Tuhan. Dan ketika ada satu keluarga dipulihkan, ketika suami istri dipulihkan Tuhan, Engkau berjanji bukan hanya rumah tangga ini yang dipulihkan Tuhan, tetapi semua seisi keluarga-keluarga besarnya juga dipulihkan. Kami mengucap syukur untuk mujizat ini Tuhan. Dan kami percaya karya-Mu, tangan-Mu terus bekerja Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami juga ingin sama-sama mengangkat hati, menyatukan hati kami Tuhan, bersama-sama mendukung saudara-saudara kami di dalam pergumulan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap owner perusahaan Tuhan. Mereka yang sedang memikirkan cara bagaimana supaya bisnisnya tetap berlangsung, bisa come up dengan ide-ide baru, dengan hikmat yang baru, dengan urapan yang baru Engkau berikan buat mereka sehingga mereka bisa membawa kesejahteraan bagi karyawan-karyawannya dan bisa membuat sebuah breakthrough Tuhan di dalam perusahaannya. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap ibu yang saat ini sedang hamil. Kami mengucap syukur untuk berkat luar biasa dari Engkau ini Tuhan. Dan kami percaya kalau Engkau berikan bayi-bayi ini Tuhan di dalam kandungan setiap ibu ini Tuhan, Engkau yang akan menjagai juga Tuhan selama proses kehamilan sampai nanti kelahiran. Engkau yang jagain dengan kasih setia Tuhan. Engkau sudah siapkan tempat untuk melahirkan yang terbaik, para tenaga medis yang terbaik. Dan kami mengucap syukur Bapak untuk itu. Kami berdoa Tuhan untuk pengerjaan renovasi rumah dari jemaat ICC juga Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau juga menolong selama proses ini, sehingga semua materi yang dibutuhkan, tenaga-tenaga yang dibutuhkan, dananya juga Tuhan, Engkau yang membantu, memberikan hikmat, memberikan kekuatan supaya proses renovasi ini bisa berjalan dengan baik sampai selesai. Dan Bapa, last but not least Tuhan, kami juga mau berdoa mendukung untuk setiap guru-guru, setiap tenaga pendidik Tuhan, yang saat ini masih harus melakukan PJJ Tuhan. Kami percaya Engkau yang berikan breakthrough juga Tuhan di dalam pengajaran mereka. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan ide-ide yang baru Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bukan hanya untuk anak-anak didik, tetapi untuk setiap keluarga yang mereka layani, keluarga yang mereka berkati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap guru di Indonesia Tuhan, mulai dari kota-kota sampai desa-desa Tuhan. Kami berdoa untuk setiap resources, setiap bahan yang mereka butuhkan. Kami berdoa supaya Engkau memberikan ide-ide yang gak ada habis-habisnya buat mereka Tuhan, sehingga pembelajaran di Indonesia ini boleh tetap berlangsung dengan baik untuk generasi anak-anak didik yang akan datang Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami hanya mau alaskan doa ini semua di dalam satu nama, Yesus Kristus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama yang sudah mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Kami percaya di dalam nama ini. Haleluya.
Dan saya percaya semua dalam keadaan baik dimanapun saudara berada. Kalau saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur ataupun yang melambangkan roti dan anggur, kita akan masuk sama-sama di dalam perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus adalah perjamuan yang Tuhan Yesus ajarkan kita untuk selalu setia melakukannya untuk bisa mengingat akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk siapkan semua roti, mungkin air ataupun sirup ataupun teh yang bisa melambangkan darah Yesus. Sudah siap melakukannya? Are you ready? Yes? Good. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Engkau baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang tahun 2020, Kau sertai kami memasuki tahun 2021. Tetap Engkau setia sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau mengingat kasih-Mu dalam perjamuan kudus ini. Yaitu pada malam hari Tuhan Yesus sebelum diserahkan kepada pihak orang berdosa, Dia mengadakan perjamuan kudus ini bersama dengan murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita dimanapun saudara berada. Dan Tuhan Yesus katakan, ini tubuhku pecah-pecah bagi kamu. Perbuatlah ini supaya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang kita akan makan? Yuk kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur saudara. Tubuh yang begitu hancur karena pelanggaran-pelanggaran kita. Sehingga setiap kita Tuhan siapkan tubuh kemuliaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan atau air ataupun anggur sirup di tangan kanan saudara dimanapun saudara berada. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, lalu dikatakan, ini darahku. Ini darah perjanjian baru yang tercurah bagi kamu. Nah, perbuat ini supaya setiap kali saudara, kamu melakukannya, kamu ingat akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah ini adalah darah Tuhan Yesus yang kita akan minum? Yang percaya katakan amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari pejamkan mata kita, ucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk persekutuan bersama-sama dengan saudara-saudara kami di dalam tubuh Kristus dimanapun kami ada. Kami ucapkan syukur walaupun kami bisa melakukannya secara online ya Tuhan. Tapi hadirat Tuhan, kasih Tuhan yang menjadi pengikat atas kami semua satu dengan yang lain. Dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami akan selalu mengingat akan pengorbanan-Mu, kasih setia Tuhan. Apa yang Kau lakukan bagi setiap kami. Dan itu yang menjadi teladan bagi kami untuk hari-hari ini. Untuk setiap perkataan, perbuatan dan keputusan setiap anak-anak-Mu memancarkan kasih Tuhan. Sehingga di nama Yesus dipermuliakan dimanapun Kau menempatkan kami. Terima kasih Bapa, kami akan selalu mengingat akan kasih Tuhan. Dan bila kasih-Mu yang memerintah dalam hati setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur untuk perjamuan kudus ini. Dan Tuhan Yesus sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau mempersiapkan pikiran dan hati, bantu kami Tuhan untuk bisa menjadi pendengar yang baik, fokus dengan segenap hati. Tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur oleh bantuan Roh Kudus, sehingga setiap benih firman-Mu bisa jatuh, bertumbuh, berbuah berlipat ganda. Kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelakunya. Sama-sama katakan in Jesus name. Amen. Praise the Lord. Puji Tuhan.
Apa kabarnya saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada? Apa kabarnya? Baik-baik semua. Saya percaya kita semua tetap dalam keadaan yang baik dan terpelihara. Dimanapun saudara berada, kita masuk dalam ibadah. Ini adalah ibadah yang kedua di tahun 2021. Bagi saudara yang baru join mungkin dari luar kota, yang belum masuk dalam ibadah pertama minggu lalu, saya ucapkan juga Happy New Year, ya, karena ini masih baru-baru. Selamat tahun baru dan Tuhan memberkati setiap kita. Nah, tahun ini kita masuk dalam sebuah tema yang baru, yaitu a new beginning, permulaan baru, tahun permulaan baru. Ya, dan saya percaya setiap kita, sebelum itu kita akan membaca satu ayat terlebih dahulu. Ini yang menjadi tema ayat tahun ini, a new beginning. Yesaya 60, ayat yang pertama. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saya percaya tahun ini gereja kita, bagi saudara yang sayang dan saya yang percaya bahwa setiap kita akan dipakai Tuhan menjadi terang Kristus dimanapun engkau berada. Terang Yesus Kristus akan bercahaya di dalam kegelapan, dalam lingkungan saudara, sehingga engkau menjadi harapan dan jawaban bagi banyak orang. Pertolongan bagi banyak orang. Kristus hidup di dalam setiap kita dan Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Ada hal-hal yang baru. Katakan saya baru. Ada hal-hal yang baru. A new beginning. Katakan saya a new beginning. Yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita sehingga kita dimampukan oleh Tuhan untuk bisa menjadi terang Kristus dimanapun kita berada. Nah, minggu lalu saya sudah sharing tentang wisdom. Jadi ada 3 hal, wisdom, favor, and miracles. Bagaimana bisa menjadi terang Kristus through wisdom, favor, and miracle. Minggu lalu tentang hikmat. Bagaimana firman Tuhan bisa mentransformasi pikiran kita sehingga ketika transformasi itu terjadi, kita diperlengkapi untuk bisa menjadi terang Kristus untuk setiap perbuatan yang baik. 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Nah, sekarang saya mau berbicara tentang favor. Katakanlah saya favor. Ya, favor bicara tentang kemurahan Tuhan. Bagaimana setiap kita tahun ini, siapa yang rindu kemurahan Tuhan? Semakin berlimpah kau alami dalam kehidupanmu. Lambaikan tangannya, praise the Lord. Ya, bagaimana kita bisa hidup di dalam kemurahan Tuhan, mengalaminya day to day. Karena saya percaya kemurahan Tuhan inilah yang akan membedakan setiap kehidupan orang percaya. Dari antara orang percaya dan orang yang tidak mengenal Tuhan akan ada perbedaan. Karena kemurahan Tuhan yang berlaku dan terjadi, dialami oleh kehidupan mereka. Amin. Nah, Alkitab ini saudara, Alkitab ini berisi penuh dengan kemurahan Tuhan. Ya, nggak terhitung. Mungkin nggak ada yang pernah menghitung berapa kemurahan Tuhan yang pernah terjadi dan ditulis dalam Alkitab ini. Tapi kalau kita bicara tentang favor, favor artinya adalah ini bahasa Inggrisnya, an act of kindness, and an act of kindness beyond what is due or usual. Sebuah tindakan kebaikan yang di luar kebiasaan. Tindakan kebaikan yang di luar kebiasaan. Itu favor. Dan saya percaya ada hal-hal yang tidak biasa-biasa.
kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan saudara sepanjang tahun ini dan beyond. Yang percaya katakan amin. Praise the Lord. Nah, inilah bicara tentang kemurahan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya, kemurahan Tuhan telah tertulis begitu banyak dalam kitab Kejadian, Keluaran. Saya membawa saudara melihat satu kejadian. Ya, kemurahan Tuhan inilah yang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan bisa tenang, bisa tetap percaya, bisa tetap yakin akan masa depan di tengah ketidakpastian, di tengah-tengah kegelapan. Karena kenapa? Karena Tuhan menyertai kita, kebaikannya terjadi, ada special treatment yang akan terjadi dalam kehidupan saudara, dimanapun saudara berada. Percaya katakan amin. Nah, kalau kita buka di dalam Keluaran saudara, kita lihat ya, ada sebuah cerita yang menarik, bagaimana kemurahan Tuhan itu seperti apa sih, contohnya kayak gimana. Kemurahan Tuhan itu pada waktu, ini ada satu contoh yang bagus yang saya bisa cerita. Kemurahan Tuhan ini pada waktu bangsa Israel ada di tanah Mesir. Dan ketika mereka mulai banyak dan bangsa orang Mesir dan terutama rajanya yaitu Firaun melihat orang Israel yang berkembang sedemikian banyaknya, ketakutan. Lalu mereka, raja Firaun mulai melakukan hal-hal yang gak baik, mulai menekan mereka dengan perbudakan. Bangsa Israel mulai diperbudak di tanah Mesir. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka berhenti berkembang, beranak cucu. Tetapi ketika, ini masalah besar saudara bagi bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi ketika Raja Firaun melakukan perintah ini, apa yang terjadi adalah Keluaran 1 ayat 12, semakin ditindas, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Haleluya, praise Lord. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu kemurahan Tuhan. Yang tadinya ditindas harusnya nggak berkembang, tapi makin ditindas, makin berkembang dan bertambah banyak. Lalu raja mulai memikirkan cara lain, gimana ini? Lalu dia panggil bidan-bidan. Bidan-bidan yang membantu melahirkan anak-anak ya. Bangsa Israel pada waktu itu dibantu oleh bidan-bidan Mesir juga. Dan Raja Firaun berkata kepada bidan-bidan ini, kalau kamu membantu melahirkan orang Ibrani ini, ya, dan keluar anak laki-laki, kamu bunuh mereka seketika itu juga. Saudara, ini masalah besar bagi bangsa Israel. Tetapi saudara lihat apa yang terjadi ayat 17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu tetap hidup. Bayi-bayi itu hidup. Ini namanya kemurahan Tuhan. Yang pertama makin ditindas makin berkembang. Ya, bidan-bidan disuruh untuk membunuh bayi-bayi laki-laki, nggak tahunya bidan-bidan nggak melakukannya dan membiarkan bayi itu hidup. Itu kemurahan Tuhan. Lalu mungkin Firaun sudah kesal dan kehabisan akal. Lalu dia katakan, ya sudah, semua anak-anak Ibrani atau orang-orang Israel buang ke sungai Nil, buang ke sana. Saudara tahu apa yang terjadi? Kita dengar ceritanya ya. Betul saudara, itu terjadi, tetapi itu masalah besar. Tetapi ketika itu juga ada seorang bayi anak laki-laki yang bernama Musa yang ditaruh di sebuah peti lalu ditaruh di sungai Nil dan kemudian peti itu diangkat oleh putri Firaun. Singkat cerita, Musa menjadi anak angkat putri Firaun. Itu kemurahan Tuhan. Tahukah saudara, kemurahan Tuhan inilah yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Di sepanjang kehidupan kita. Ini yang membedakan antara anak-anak Tuhan dan yang tidak mengenal Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan yang nyata yang terjadi dalam kehidupan kita. Mazmur 24.
Ini saya semangat, saudara semangat nggak nih? Amin, puji Tuhan. Oke, coba lihat Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara bisa bayangkan dan renungkan ayat ini. 7 kali orang benar bisa jatuh. Bisa saudara. Dalam dunia yang penuh dengan dosa, kehendak bebas orang, si jahat yang berkeliaran mencari orang yang ditelannya, bisa saja orang benar bisa jatuh saudara. Tetapi firman Tuhan katakan 7 kali jatuh, dia akan bangun kembali. Itu janji Tuhan bagi setiap saudara dan saya. Praise the Lord. Itu kemurahan Tuhan. Ya, Daud katakan dalam Mazmur 23, dikatakan demikian. Kebajikan dan kemurahan. Katakan dengan saya kebajikan dan apa? Kemurahan belaka akan mengikutiku. Wow, sewaktu-waktu. Salah ya? Apa saudara? Seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Praise God. Firman Tuhan katakan kebajikan yang namanya kemurahan Tuhan itu akan ikutin kita terus. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, di setiap waktu, sepanjang kehidupan setiap kita yang percaya katakan amin. Ada kemurahan Tuhan yang akan terus ikutin kita. Dan itu janji Tuhan saudara. Dan ini yang memampukan kita untuk bisa menjadi terang di dalam dunia yang tinggal di dalam kegelapan. Nah bagaimana supaya kemurahan Tuhan ini bisa kita alami. Kita bisa berjalan dalam kemurahan Tuhan setiap hari sepanjang kehidupan saudara. Ada 3 hal yang saya mau cerita saudara. Yang pertama bagaimana kita bisa mengalaminya adalah bicara tentang kepercayaan. Ini satu hal yang fondasi, tapi menurut saya nggak akan bosan-bosan menyampaikan ini. Saudara dan saya sebagai orang percaya, kita harus mengerti hal ini. Simpan di dalam hati dan tidak boleh goyah. Pada waktu kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, ada sesuatu kebenaran yang terjadi, yang drastis, yang nyata, meskipun kita nggak lihat tapi sudah terjadi. Bahwa kita orang percaya kepada Tuhan Yesus telah diubahkan menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Dikatakan bahwa yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti kita sudah benar-benar menjadi pribadi yang baru dalam Yesus. Yang lama sudah nggak ada lagi. Yang baru sudah tiba. Nah saudara mungkin kalau kita baca ini, kita berpikir yang baru apanya? Karena sejak orang Kristen percaya Yesus, saudara percaya Tuhan Yesus, sepertinya nggak ada terlihat hal yang baru. Nah saudara kita perlu mengerti hal ini, bahwa manusia terdiri 1 Tesalonika 5 ayat 23. Manusia itu bukan hanya terdiri dari tubuh saja, ya, tetapi jiwa dan roh juga. Coba saya baca sedikit. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti kita tuh ada manusia roh, manusia jiwa dan tubuh. Kita perlu mengerti hal ini. Dan dikatakan kita menjadi ciptaan yang baru. Apanya yang baru saudara? Kadang-kadang kita berpikir, kalau sejak saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya melihat wajah saya di depan kaca, mungkin ini mengilustrasikannya, sepertinya gak ada perbedaan. Yang ganteng tetap ganteng, yang cantik tetap cantik, begitu ya saudara. Kalau kita berpikir, mana perubahannya?
Tetapi firman Tuhan katakan manusia bukan hanya dari tubuh yang bisa terlihat saja. Manusia itu terdiri dari tubuh yang bisa saudara lihat setiap hari. Lalu ada yang namanya, ini ilustrasinya adalah jiwa. Tapi juga ada yang namanya manusia apa? Manusia roh. Nah, ini ada dalam kehidupan setiap kita. Nah, dikatakan kita ciptaan yang baru, telah menjadi ciptaan yang baru. Lalu kita berpikir, yang mana jadi ciptaan yang baru? Karena pikiran saya, kalau ini jiwa itu ada pikiran, ada kehendak dan perasaan. Kalau bicara jiwa, dalam jiwa saya, saudara dan saya dalam pikiran kita masih bisa berpikir hal-hal yang gak baik. Ya, apakah itu yang menjadi baru? Dalam tubuh kita bisa saja berkata-kata yang gak baik, berbuat yang gak baik, kita masih bisa jatuh dalam dosa di dalam tubuh kita. Apakah itu yang menjadi ciptaan yang baru? Saudara, yang menjadi ciptaan yang baru adalah 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh, katakan dengan saya satu roh. Satu roh dengan dia. Praise God. Jadi yang menjadi ciptaan yang baru meskipun kita telah semua dibayar lunas oleh darah Yesus. Tetapi yang menjadi ciptaan yang baru saat ini adalah saudara memiliki satu roh dengan dia. Kita memiliki roh yang sama dengan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus memateraikan roh kita ini. Nah, ini kita telah dikuduskan, disucikan satu kali selama-lamanya. Dalam Ibrani 10 ayat ke-10. Ini yang telah menjadi ciptaan yang baru. Ini yang kudus, ini yang suci, ini yang seperti Kristus. Jiwa gimana? Jiwa akan terus diperbaharui. Roma 12 ayat yang pertama dan kedua. Ayat yang kedua jelasnya berkata demikian, pembaharuan budimu, seperti minggu lalu saya sudah sampaikan ini. Dan tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan suatu saat nanti. Praise the Lord. Itu yang menjadi ciptaan yang baru. Roh kita telah menjadi satu dengan Dia. Nah, kalau kita mengerti hal ini, saudara, ya, berarti ada satu hal yang kita harus menangkap. Ini realita kita yang sebenarnya. Bahwa kita ini, saudara nggak melihat lagi, saudara hanya manusia tubuh. Kita nggak melihat lagi kita hanya manusia jiwa. Tapi kita melihat diri kita sebagai manusia roh yang sudah menjadi satu roh. Yang lama sudah nggak ada lagi. Satu roh, tetapi satu roh dengan siapa? Dengan Kristus, dengan Tuhan. Ini realitas kita yang sesungguhnya. Manusia roh kita meskipun kita nggak melihatnya. Nah, dan untuk mengetahui apa yang kita miliki, bagaimana kita hidup, kita harus mengerti dari apa? Dari firman Tuhan. Kita bisa mengetahuinya, mempelajarinya dari firman Tuhan. Coba kita buka Yohanes 6 ayat 63. Praise the Lord. Firman Tuhan dalam ayat bagian, saya bacakan semua ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan apa? Hidup. Roh dan hidup. Perkataan firman Tuhan ini adalah roh dan hidup. Jalan satu-satunya untuk mengerti siapa diri kita di dalam manusia roh kita adalah melalui firman Tuhan. Karena perkataan firman Tuhan ini, perkataan Tuhan Yesus ini adalah roh dan hidup. Sehingga kita tahu apa yang kita miliki sebagai manusia roh. Kita tahu bagaimana Tuhan inginkan kita hidup. Nah, saudara, sebagai ciptaan yang baru, kita memandang kita sebagai manusia roh. Kita harus memegang firman ini lebih dari segalanya. Firman Tuhan
menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Jangan lagi hidup dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan di dalam jiwa. Saudara belajar melihat diri kita sebagai manusia roh yang telah menjadi satu roh dengan Yesus. Kita harus bisa melihat itu, saudara. Lewat firman Tuhan. Maka itu perkataan Tuhan haruslah menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan katakan Tuhan itu baik. Yang percaya katakan amin. Meskipun saudara melihat hal-hal yang gak baik, mendengar hal-hal yang gak baik, perasaan kita, pikiran kita terganggu, tapi karena firman Tuhan katakan dan kita mulai bertanya-tanya apakah Tuhan baik atau tidak. Tapi kalau firman Tuhan berkata Allah itu baik, maka inilah yang kita percaya. Amin. Inilah yang kita pegang. Bahwa Allah itu baik. Kalau dikatakan Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita dalam firman Tuhan. Kalau dikatakan demikian, meskipun kita merasakan dalam jiwa kita sendirian, perasaannya kayak sendiri begitu ya. Kita gak melihat ada orang yang membantu kita. Kita percaya bahwa kita gak pernah sendirian. Ada Roh Kudus yang meskipun kita gak melihat, yang tinggal di dalam kita. Yang percaya setuju katakan amin. Praise God. Itu hidup kita, saudara. Suatu hari ada satu cerita. Paulus bersama dengan orang-orang yang lain. Ada 270 sekian. 276 kalau nggak salah. Yang tinggal di dalam perahu itu. Ada tahanan-tahanan. Paulus sedang ada traveling ya. Begitu pada waktu itu ada di dalam pengawasan. Tentara pada waktu itu, saudara. Nah, pada waktu ada di sana, Paulus mengalami badai yang luar biasa. Ya, badai ombak yang mengancam nyawa mereka. Berhari-hari perahu itu enggak melihat, mereka enggak melihat matahari, enggak melihat bintang. Mereka mulai membuang muatan-muatan. Ya, dalam kapal itu sehingga kapal itu supaya kapal itu enggak tenggelam karena ombak mengancam mereka hari demi hari. Firman Tuhan katakan mereka sudah nyerah, mereka sudah enggak berpikir untuk hidup lagi. Tahukah saudara apa yang terjadi? Paulus ada di sana. Paulus juga secara kasat mata dia melihat, dia merasakan juga, dia mendengar. Tapi saudara, pada waktu itu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Paulus dan berkata, Paulus, semua orang di sini akan selamat karena kamu. Tahukah saudara, ketika Paulus mendapatkan pernyataan firman Tuhan itu, Paulus percaya itu yang akan terjadi. Makanya dalam Kisah Rasul 27 ayat 25 dikatakan, Paulus katakan sama semua orang, tabahkanlah hatimu. Saudara-saudara, ya, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti, katakan saya pasti, semuanya pasti terjadi seperti apa yang dinyatakan kepadaku. Wow, inilah contoh kehidupan orang percaya seharusnya. Meskipun apa yang kita lihat, saudara, kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, yang kita pegang dan percaya adalah firman Tuhan. Praise the Lord. Amin. Kepercayaan yang kita pegang adalah firman Tuhan lebih dari yang lain. Itu kunci bagaimana kita bisa mengalami kemurahan Tuhan yang berlaku atas setiap kita. Dan mereka akhirnya semua diselamatkan karena percaya kepada firman Tuhan. Kecuali beberapa orang yang lompat duluan ya saudara. Oke, itu nggak sesuai firman Tuhan masalahnya. Oke, yang kedua adalah ini. Bagaimana bisa mengalami kemuliaan, kemurahan Tuhan. Yang kedua adalah ketaatan. Ya, kita sering dengar kata ketaatan. Tahun 2021 ini mungkin setiap kita sudah punya
planning ya. Banyak di antara saudara yang punya goal. Maunya ini, maunya itu. Minimal kita membayangkan kira-kira kita mau mencapai apa tahun ini. Banyak orang yang sudah berpikir demikian. Well, itu nggak salah. Tetapi masalahnya begini. Kalau kita melihat hidup kita sebagai ciptaan yang baru. Berarti kita nggak lagi hidup dari apa yang kita lihat. Not by sight. Tetapi kita hidup menurut kebenaran apa yang firman Tuhan katakan. Pertanyaannya apakah begini saudara? Apakah setiap tujuan yang kita buat sepanjang tahun resolusi 2021 ini sesuai enggak dengan tujuan Tuhan? Sesuai tidak dengan kehendak Tuhan? Karena kita bisa melakukan goal-goal, setting, ya, merencanakan tujuan-tujuan berdasarkan kedagingan kita, berdasarkan tubuh kita. Ya. Nah, kalau kita merancangkan semuanya ini tahun 2021 berdasarkan keinginan kita sendiri, masalahnya adalah kita seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika ada goncangan, ketika ada permasalahan, badai, angin datang menerpa, rumah itu bisa roboh. Karena nggak dibangun di atas firman Tuhan. Tetapi kalau kita membangunnya di atas firman Tuhan, menurut keinginan roh, maka akan ada hidup dan damai sejahtera. Coba kita buka Roma 8 ayat yang ke-6. Roma 8 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca 2, 3. Karena keinginan daging adalah maut. Kalau kita hidup hanya menurut apa yang kita pikirkan, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, keinginan daging kita akan memimpin pada akhirnya kepada maut. Maut artinya mati. Dalam apa? Dalam segala aspek, saudara. Nggak akan bertahan dalam menghadapi goncangan kalau memang kita punya sesuatu hanya berdasarkan keinginan kita. Tetapi dikatakan keinginan roh kudus yang tinggal di dalam kita, yang sudah bersama-sama dengan roh kita, saudara, ya, sudah memateraikan. Kalau kita mengikuti keinginan roh, taat kepada firman Tuhan, roh itu akan memimpin kita kepada dua hal, yaitu hidup dan damai sejahtera. Praise the Lord. Yuk sama-sama 2, 3 hidup. Yuk 2, 3 hidup dan damai sejahtera. Ada hidup kalau kita dipimpin oleh kehendak Tuhan, kehendak Roh Kudus merancangkan segala sesuatu, merencanakannya. Kita taat kepada pimpinan Roh Kudus. Yang terjadi adalah kita akan dibawa kepada hidup dan damai sejahtera. Itu ujungnya. Apa itu hidup? Hidup dalam bahasa aslinya adalah zoe. Artinya absolute fullness of life. Kalau kita mengikuti keinginan Roh Kudus, meskipun mungkin gak sama dengan keinginan daging kita, ya, tetapi itu akan membawa kita kepada fullness of life. Kehidupan yang penuh, kehidupan yang berkelimpahan. Dan itu akan membawa kita juga kepada damai sejahtera. Ya, apa damai sejahtera dalam bahasa aslinya? Bahasa Inggrisnya adalah peace. Ya, eirene. Eirene artinya security, safety, and prosperity. Kalau kita mengikuti kehendak daripada Roh Kudus, yaitu firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, yang terjadi adalah akan ada keamanan, keteguhan, dan keberhasilan. Dan Tuhan inginkan tahun 2021 ini, Tuhan membawa kita kepada security, kepada safety, kepada prosperity. Amin. Tetapi kita hidup harus melalui keinginan Roh Kudus. Praise the Lord. Saudara, ada sebuah cerita ketika Elia ada di tanah bangsa Israel.
Pada waktu itu dia bernubuat tidak akan ada hujan turun dan memang itu terjadi. Sehingga kekeringan melanda seluruh negeri itu. Pada waktu kekeringan ada pasti datang juga kelaparan. Firman Tuhan kemudian memberitahukan kepada Elia. Elia, ya, Kejadian, 1 Raja-Raja 17 ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia. Elia, pergi dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau, ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu, burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudara, Elia dengar firman itu. Sudah benar dengar firman itu kayaknya nggak nyambung juga ya. Disuruh pergi ke tepi sungai Kerit, lalu menanti burung gagak yang memberikan makan. Kalau minum dari sungai mungkin kita masuk akal. Kalau menanti burung gagak kasih kita makan, siapa yang pernah di sini ada burung gagak bawa hamburger, saudara? Gak ada ya. Tapi Elia disuruh untuk menantikan di sana dan Tuhan akan memberikan makan lewat burung-burung gagak. Tapi Elia meskipun gak masuk akal bagi dia taat, saudara. Lalu dia pergi, kata firman Tuhan, melakukan seperti ayat kelima. Lalu dia pergi, 1 Raja-Raja 17 ayat kelima, dan melakukan seperti firman Tuhan. Dan diam di tepi sungai Kerit, ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Can you imagine this? This is amazing. Luar biasa. Membawa roti, membawa daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Tuhan memelihara pada waktu Elia taat. Praise God. Meskipun gak masuk akal. Di mana ada ketaatan, di situ pasti ada penyediaan Tuhan. Tapi ketika itu mulai kekeringan melanda, sungai itu jadi kering. Lalu Tuhan katakan lagi sama Elia, Elia, kamu pergi sekarang ke Sarfat. Hah? Ke Sarfat? Ya, karena di sana ada siapa? Ada seorang janda yang akan memberikan kau makan. Lalu Elia berpikir, ya sudah, ini mungkin Tuhan akan pelihara. Ada seorang janda di situ. Lalu dia pergi ke Sarfat. Saudara, kalau saudara baca cerita ini menarik sekali. Katakan sebelahnya, kita harus baca firman Tuhan. Amin. Ya, baca cerita ini menarik sekali. Lalu Elia pergi ke Sarfat, lalu ketemu sama janda di sana yang sedang memulung kayu api, kayu untuk ya membakar makanannya dia, dan dia katakan, berikan aku roti. Dia bilang, janda itu katakan, saya nggak punya roti. Well, saya hanya punya tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Lalu setelah saya mengolahnya, saya dan anak saya akan mati. Karena pada waktu itu kelaparan, kekeringan melanda, saudara. Lalu Elia katakan, kamu buat dulu bagi saya roti itu. Lalu demikianlah firman Tuhan. Tepung itu ayat 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Tepung dalam tempayan tidak akan habis. Kalau engkau taat, tepung dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan pelantaran Elia. Saudara, pada waktu dikatakan demikian, tepung dalam tempayan itu enggak habis. Dan memang terjadi, saudara, ketika wanita ini taat. Ayat 15, 1 Raja-Raja 17 tadi, ya, ke atas, ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti dia taat kepada firman Tuhan yang disampaikan Elia, saudara. Maka yang terjadi adalah apa, saudara? Yang terjadi adalah ayat tadi 16. Tepung dalam tempayan tidak habis. Minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang disampaikan Elia. Saudara, cerita ini berbicara tentang ketaatan di tengah-tengah ketidakpastian. Dua-duanya, Elia, janda Sarfat ini, mereka mencicipi penyediaan Tuhan karena ketaatan mereka.
Karena mereka taat kepada firman Tuhan, penyediaan Tuhan berlaku atas mereka. Sudah hari-hari ini kita perlu belajar dari firman Tuhan. Seringkali kita dengar mungkin dari renungan, mungkin dari khotbah, mungkin dari podcast, dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan, mungkin baca sendiri di tengah jalan. Ketika engkau yakin Roh Kudus bicara lewat firman Tuhan kepada saudara untuk melakukan sesuatu. Meskipun dalam hati kita sepertinya ini gak masuk akal. Mana mungkin saya, ambil contoh, mana mungkin saya bisa memberi zaman sekarang. Mana mungkin saya harus bisa mengampuni atau saya harus melakukan ini dan itu. Rasanya gak bisa. Well, tapi kalau kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, akan ada penyediaan Tuhan yang nyata dalam hidup saudara. Saya tulis ini, penyediaan Tuhan nyata waktu kita ada dalam rancangannya. Praise the Lord. Kita masuk dalam rancangan Tuhan dengan apa? Dengan ketaatan. Tahukah saudara Tuhan punya rancangan? Katakan saya, Tuhan punya rancangan. Dan rancangannya enggak satu. Dia katakan, aku tahu rancangan-rancangan apa, Yeremia 29, yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Dia punya rancangan-rancangan yang indah. Dalam rancangan Tuhan ada penyediaan. Tetapi untuk memasuki rancangan Tuhan itu, karena pikirannya jauh lebih tinggi dari pikiran kita. Kita nggak bisa lagi mengandalkan daging kita. Kita nggak bisa lagi mengandalkan mata atau pikiran kita. Nggak bisa lagi. Kita harus mengandalkan apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Dan kita taat, penyediaan Tuhan akan berlaku atas setiap kehidupanmu dan rancangannya akan terjadi. Akan ada penyediaan Tuhan. Yang mau taat tahun 2021 ini semakin taat, sama-sama katakan amin. Praise the Lord. Dan yang terakhir saudara, adalah kerendahan hati. Praise the Lord. Saudara, bagaimana kemurahan Tuhan? Bagaimana kemurahan Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, bisa bekerja. Ini penting ya, yang ketiga ini. Yang pertama adalah kita percaya firman Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Yang kedua tadi kita sudah bahas. Dan yang ketiga adalah ini saudara, kerendahan hati. Saudara, kita buka satu ayat. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ini perjanjian baru ya saudara, Yakobus. Ia, katakan, Allah menentang orang congkak, orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini firman Tuhan. Tahukah saudara, ini kunci untuk mengalami kemurahan Tuhan. Yaitu kalau kita memiliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Karena Allah mengasihani orang yang rendah hati. Nah, di dalam firman Tuhan, kalau saudara bisa mau menemukan bagaimana kemurahan Tuhan bekerja atas orang-orang yang rendah hatinya, it's amazing. Terlalu banyak ceritanya, saudara. Ketika orang rendah hati, ada pemulihan, ada pertolongan, ada perlindungan Tuhan yang nyata, ada favor yang terjadi. Saya dengar cerita tentang Nebukadnezar, saudara, raja ini, saudara. Ketika dia congkak, dia sombong, dia katakan dia sudah jadi raja yang besar. Lalu dia katakan, bukankah Babel, dia pakai baju kebesarannya mungkin seperti itu ya saudara. Dia katakan, bukankah Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku, dengan kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Saudara, dia menyombongkan diri. Dengan perkataannya juga, yang terjadi adalah dia jatuh seketika itu juga saudara. Nebukadnezar, firman Tuhan mencatat
dalam kitab itu sudah bisa baca. Nebukadnezar langsung memiliki hati seperti binatang. Dia makan rumput seperti lembu. Kukunya berubah seperti kuku burung, saudara. Rambutnya seperti bulu Raja Wali. Dia diasingkan dari kedudukannya sebagai raja selama 7 tahun. Dia harus mengalami itu semua supaya menyadarkan dirinya bahwa Tuhan menentang orang yang congkak. Saudara, bertahun-tahun demikian dia kehilangan segalanya. Tapi suatu saat Nebukadnezar memandang Tuhan. Ketika dia menegadah ke langit memandang Tuhan, rendah hati, Tuhan seketika itu juga memulihkan dia. Dan dia kembali kepada kedudukan raja dan segala sesuatunya pulih. Tahukah saudara, firman Tuhan katakan ayat 37. Jadi sekarang Nebukadnezar, aku Nebukadnezar katanya, memuji, meninggikan, memuliakan Raja Sorga. Dan segala perbuatannya adalah benar. Jalan-jalannya adalah adil. Yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Saudara, Tuhan rindu meninggikan setiap kita oleh karena kasih setianya. Kemurahannya dicurahkan dalam kehidupanmu. Lewat apa, saudara? Ya, saya percaya Tuhan tidak akan menghakimi orang percaya dengan malapetaka, kesakitan, pencobaan yang merusak hidup kita. Karena Yesus telah menanggung segala kutuk akibat hukuman, segala hukuman akibat dosa dan kutuk-kutuk itu telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tapi saya percaya akan ada peninggian dari Tuhan. Akan ada promosi dari Tuhan bagi orang-orang yang rendah hatinya. Kerendahan hati akan mendatangkan kemurahan Tuhan. Coba kita buka Yakobus 4 ayat 10. Ini janji Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Lalu apa? Ia, Tuhan, I-nya huruf besar, akan meninggikan siapa? Saudara. Siapa yang mau ditinggikan Tuhan? Bukan kita meninggikan diri sendiri, tetapi biarlah Tuhan yang meninggikan kita. Kapan jalannya, saudara? Jalannya adalah rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Dia akan meninggikan kita. Praise the Lord. Saya berdoa supaya ini terjadi. Saya nggak pernah Tuhan meninggikan kita, saudara. Saya percaya ini terjadi sepanjang tahun 2021. Ada satu cerita yang saya nggak pernah lupa. Ya, saya ingat dulu, ini udah lama sih, saya juga sudah pernah sampaikan ini tentang kejadian ketika saya dulu pernah sombong, saudara. Pada waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda sih ya, dulu jauh lebih muda lagi, puluhan tahun udah lewat, saudara. Saya suka balap-balapan mobil, ya setiap minggu seperti itu. Dan suatu saat saya gak pernah lupa, masih ingat sekali kejadiannya. Keluar dari apartemen saya, lalu saya berkata, ini sekarang siapa yang berani melawan saya gitu ya, balap-balapan dengan saya. Begitu, saudara. Perkataannya seperti itu. Bang, tahukah saudara, itu seperti kesombongan, itu seperti mengundang para bala tentara si jahat untuk datang berpesta dalam hidupmu. Ya, lalu terjadilah demikian. Ketika kesombongan ada, gak lama kemudian mobil itu hilang. Mobil yang saya kendari dicuri, saudara. Dirampok oleh orang dan gak tahu jelas kemana ya diambilnya. Itu yang terjadi. Dan saya bersama dengan, sekarang sudah istri saya, dulu masih pacar ya. Saya menangis, saya katakan, Tuhan ampuni saya. Dan Tuhan datangkan pemulihan saat itu. Tahukah saudara, Tuhan rindu kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Ada satu kejadian lagi. Ya, ada satu kejadian lagi. Pada waktu saya mulai usaha sekian puluh tahun yang lalu, awal-awal dulu saya juga punya kendaraan, nggak taunya hilang juga, dirampok, saudara. Ya, entahlah dirampok, katanya sih oleh 7 orang, lalu mobilnya orangnya dibuang ke sawah, tapi nggak apa-apa, aman orangnya, saudara. Mobilnya dibawa, begitu ya. Saya sedih juga. Saya bilang, Tuhan kok kenapa begini? Saya tahu itu bukan Tuhan, saudara, yang melakukannya.
Karena si iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan supaya iman saya goncang terhadap Tuhan. Itu bukan pekerjaan Tuhan yang membuat saya seperti itu. Tapi ketika saya berdoa pagi-pagi, Tuhan apa yang saya harus lakukan? Ya, Tuhan hanya katakan begini, kamu mau gak ngampuni orang itu? Mau gak ampuni orang itu yang mengambil itu? Lalu saya bilang, Tuhan, mengampuni? Saya baru Kristen, baru awal-awal maju saudara pada waktu puluhan tahun yang lalu. Saya bertanya, Tuhan mengampuni? Gimana mengampuni? Lalu saya sebentar keliling-keliling di kamar saya, lalu saya duduk dan saya bilang, Tuhan, kalau ini maunya Tuhan, saya akan mengampuni. Saya gak masalah mobil itu hilang, gak apa-apa. Yang penting saya bisa mengampuni orang dan saya lepaskan pengampunan. Tahukah saudara apa yang terjadi? Singkat cerita, mobil itu kembali. Tanpa kekurangan suatu apapun, dengan mujizat Tuhan muncul kembali ke saya. Ya, yang hilang cuma ban serepnya aja saudara. Yang saya yang lain semuanya ada. Tuhan sedang mengajarkan pada waktu saya beranjak dewasa di dalam Tuhan. Yuk kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Pada waktu kita rendah hati, percayalah Tuhan akan meninggikan kita. Tapi firman Tuhan katakan Tuhan menentang orang yang congkak. Saya percaya setiap kita orang-orang yang rendah hati. Mari saudara datang ke hadapan Tuhan. Rendahkan hatimu, Dia akan meninggikan kita. Kemurahan Tuhan akan selalu ada bagi orang-orang yang rendah hatinya. Orang-orang yang mau mengutamakan Tuhan. Orang-orang yang mau mengutamakan kepentingan orang lain. Dan itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Yuk kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur untuk kebaikan-Mu. Kami tahu Kau mengasihi setiap kami. Hamba-Mu berdoa supaya setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, semua mereka dimanapun mereka berada, jemaat ICC yang dikasihi Tuhan, mereka mengalami kemurahan Tuhan sepanjang tahun 2021 ini yang nyata. Jadikan kami Tuhan pribadi-pribadi yang mau percaya kepada firman lebih daripada setiap keadaan, kondisi, perasaan kami. Kami lebih percaya kepada firman Tuhan. Jadikan kami Tuhan, mampukan kami Roh Kudus, ya orang-orang yang selalu rendah hati, selalu mau taat kepada firman Tuhan, meskipun bagi kami itu gak masuk akal. Tapi di sanalah akan ada kemurahan Tuhan, akan ada penyediaan Tuhan. Dan terima kasih Bapa untuk setiap kami yang berdoa hari-hari ini. Hamba berdoa supaya jawaban doa anak-anak-Mu di tempat ini, dimanapun saudara berada, terjadi pada waktunya. Pada waktu Engkau merendahkan hatimu, Tuhan akan meninggikan Engkau pada waktunya. Terima kasih Bapa, pulihkan setiap anak-anak-Mu. Memasuki tahun ini menjadi terang, kemurahan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, sehingga terang Yesus Kristus memancar lewat kehidupan setiap anak-anak-Mu. Engkau yang dipermuliakan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan ini. Nah, bagi saudara yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, saya ingin mengundang saudara untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Kalau saudara rindu berpindah dari maut ke dalam kehidupan, memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, mari kita berdoa dengan hati yang percaya, dengan mulut yang mengaku kita sungguh-sungguh berdoa. Saudara bisa katakan doa ini bersama dengan saya dengan hati yang sungguh-sungguh. Yuk sama-sama yang mau menerima keselamatan mengundang Tuhan Yesus. Yuk 2, 3. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Ampuni saya Tuhan. Saya percaya Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Dan aku percaya Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus, aku mengundang pribadimu masuk dan tinggal dalam hatiku. Dan saat ini, aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah tiba. Dan pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus,
Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, setiap kita, dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Yesus Tuhan kita, penyertaan Roh Kudus akan selalu menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kemurahan Tuhan akan terjadi hari demi hari dalam kehidupanmu. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dia akan meninggikan kau. Taat kepada firman-Nya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah menerimanya, ucapkan syukur sama-sama, katakan amin. Haleluya. Praise the Lord. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise God. Ibadah sudah selesai saudara, dan minggu depan kita akan lanjutkan kembali seri yang sama, New Generation, New Beginning, part yang ketiga. Dan minggu depan saya akan bicara tentang how to live in God's miracles. Bagaimana mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara. Once again, God bless you. Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara berada. Salam sama setiap keluarga. Stay safe and healthy in Jesus' name. Bye-bye.